Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Jumat 28 Januari 2022, bersama saya Pendeta Helen Ruth Manurung. Mari kita awali renungan ini dengan berdoa. Ya Allah Bapa kami, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang tak berkesudahan bagi kami. Terima kasih untuk hari baru yang Engkau karuniakan, dan kami mau menyambutnya dengan rasa syukur. Biarlah Roh Kudus-Mu beserta dengan kami, dan bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan hari ini saya berikan judul Melatih Kasih kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 tertulis demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudara, pernahkah saudara melihat orang melakukan olahraga angkat beban? Tentu kalau kita pernah melihat, kita akan takjub dan merasa itu hebat sekali. Dengan otot-otot yang kuat, lalu mereka mengangkat beban yang sangat berat. Namun, tahukah saudara bahwa beban berat yang mereka angkat itu tidak begitu saja langsung mereka bisa angkat? Tentu ada proses latihannya terlebih dahulu. Awalnya mengangkat beban yang ringan, lalu setelah ototnya kuat, ditambahkan lagi menjadi lebih berat atau sedang. Dan jika sudah lebih kuat lagi, maka akan dilatih untuk bisa mengangkat beban yang berat, bahkan sampai yang berat sekali. Semua itu karena ada latihan. Otot yang kuat terbentuk dari hasil latihan yang teratur. Saudara-saudara, ilustrasi itu dapat menggambarkan tentang kasih. Jika kita ingin memiliki kasih yang besar dan kuat, maka kita pun harus melatihnya supaya semakin besar dan semakin kuat. Dalam hal ini, kasih yang dimaksud lebih menunjuk tentang kasih kepada Tuhan. Firman-Nya tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sebutan ketiga unsur kepribadian manusia itu dimaksudkan untuk menekankan keutuhan manusia, bahwa kepatuhan atau ketaatan manusia kepada Tuhan itu bukan sekedar formalitas atau sebuah kewajiban saja, tetapi harus dilakukan secara mendalam dan total. Kepatuhan kepada Tuhan hendaknya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dan juga dengan sepenuh kekuatan dalam sebuah tindakan yang dinamis. Kasih merupakan wujud komitmen total hidup seseorang kepada Tuhan, atau dengan kata lain, cara seseorang untuk dapat berbakti kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih kepada Tuhan terwujud ketika kita mau mensyukuri hidup pemberian Tuhan. Ketika kita berusaha sebaik mungkin menggunakan segala pemberian Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita mau mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, baik kita sebagai seorang pekerja, seorang pengusaha, seorang pengajar, ataupun seorang mahasiswa, atau kita seorang siswa, dan apapun peran yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih kepada Tuhan juga dapat terwujud dalam tindakan kasih kita kepada sesama. Ketika kita mengasihi keluarga, ketika kita mengasihi teman kita, ketika kita mengasihi saudara-saudara kita,
ketika kita mengasihi orang-orang yang tidak kita kenal, dan seterusnya. Saudara, saat kita peduli dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, itulah saatnya di mana kita sedang melatih diri untuk memiliki kasih kepada Tuhan. Setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk melatih kasih kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur dan kita terus berjuang untuk melatih kasih kita supaya kasih kita kepada Tuhan semakin besar dan semakin kuat setiap hari. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak pernah habis bagi kami. Ajarlah kami memiliki kasih yang seperti-Mu. Kami mau melatih kasih kami kepada Tuhan, supaya semakin besar dan kuat, serta semakin nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami dalam menjalani hari ini, supaya semua yang kami lakukan sepanjang hari ini boleh berkenan kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat menjalani hari bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.